saat malam tiba, ada terang bintang bersinar yang sangat indah. Tidak seperti bintang biasanya, bintang itu memberikan tanda bahwa Sang Juru Selamat telah lahir di dunia. Untukku, kamu, dan kita semuanya yang percaya pada Kristus Sang Juru Selamat, kita patut berbangga dan bersukacita karena kedatangannya membawa anugerah bagi setiap orang yang mau menerimanya. Nyanyikan pujian, penyembahan untuk kemuliaan Kristus, nyanyikan senantiasa dengan penuh ucapan syukur, pujilah Dia, Sang Juru Selamat. di mana Juru Selamat kami datang ke dalam dunia. Kami berterima kasih ya Bapa, setiap kami ini dipanggil, bukan hanya sekedar kami dipanggil, tetapi kami juga dipilih. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu malam hari ini kami bersuka cita, kami beria-ria karena Engkau ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami merayakan hari Natal dan kami percaya Bapa pun hadir di sini bersama-sama dengan kami, bersuka cita bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memulai perayaan Natal kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kelahiran Kristus telah menjadi satu bukti nyata bahwa Tuhan sudah mengasihi kita dan akan selalu menyertai kita selalu. Rangkaian pembukaan acara sudah berlangsung. Untuk segenap jemaat PD Philadelphia, kami mengucapkan terima kasih sudah mengikuti acara retreat kita ini untuk mengikuti ibadah Natal bersama-sama pada malam hari ini. Kasih Allah yang begitu besar telah dicurahkan bagi kita melalui kelahiran Kristus Yesus, Sang Juru Selamat. Semua bersuka cita, gita surga bergema. Biarlah kabar baik ini diberitakan, terdengar sorak-sorai dan pujian bagi Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Berikan salam satu sama yang lain, katakan selamat Natal. Selamat Natal. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersukacita kepada Tuhan. Coba serahkan haleluya. Haleluya. Berikan tos satu sama yang lain, katakan ayo kita bersuka cita pada malam hari ini.
Biar makin semangat, saya mau tambahkan gini. Kalau saya bilang Yesus, yes, yes, luar biasa. Oke, sama-sama ya. Yesus, yes, yes, luar biasa. Sekali lagi, Yesus, yes, yes, luar biasa. Sekali lagi nama Tuhan, selamat duduk kembali.
kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersuka cita, memuji bahkan menyembah Engkau di tempat ini bersama-sama Tuhan, dengan sukacita kesatuan hati di hadapan-Mu. Kami bersyukur Bapa, biar Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berkarya dalam hidup kami, menjamah kami, sebab tempat inilah kami rindu berjumpa dengan Engkau Bapa, memuliakan, meninggikan Engkau, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi setiap telinga kami, urapi hati kami, biarlah firman-Mu itu Tuhan yang ditabur tidak kembali sia-sia, tetapi firman-Mu akan bertumbuh, menyegarkan rohani kami Bapa, dan bahkan Tuhan melakukan yang jauh lebih dahsyat lagi seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang datang dengan susah hati, dengan kesedihan, akan menerima berkat sukacita dari surga. Yang datang dengan lemah akan dikuatkan, yang khawatir akan mendapatkan pengharapan yang baru, yang sakit akan disembuhkan. Dan Tuhan senantiasa berkata, jangan takut, jangan khawatir. Terima kasih Bapa, berbicara kepada setiap kami, ambil alih semuanya ini. Tuhan, hamba tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Bila Tuhan yang senantiasa menyertai hamba-Mu, mengurapi mulut bibir lidah hamba-Mu, dan jadilah seturut apa yang Tuhan kehendaki di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua yang siap menerima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Saudara, Bapak Ibu semuanya kenyang? Amin. Tidak ada yang lapar? Amin. Kalau ada kebanyakan. Tidak ada yang ngantuk ya. Baik, malam hari ini saya tuh sebenarnya cuma dikasih waktu 30 menit ya. Sangat singkat saudara ya. Tapi biarlah lewat waktu yang singkat ini saya akan sharingkan suatu tema firman Tuhan di Matius 28 ayat 20. Dia selalu menyertaimu. Ya, Dia di sini yang dimaksud adalah pribadi Kristus Yesus Tuhan yang kita rayakan pada hari ini, pada bulan ini, saudara, seluruh dunia merayakannya, di mana Dia lahir sebagai manusia dengan satu tujuan untuk menebus dosa kita, saudara. Luar biasa ya. Hari ini adalah hari yang sangat indah, sangat luar biasa bagi kita semua. Bayangkan saudara-saudara bangun pagi tadi, kemudian jauh-jauh dari rumah sampai akhirnya kita di tempat ini ya. Bagi saya juga penuh tantangan hari ini untuk datang ke sini, tidak mudah karena ada banyak tantangan ya, ada kemacetan, ada macam-macam saudara ya. Ada rasa khawatir, tapi saya ingat Dia selalu menyertai saya. Amin. Dan hari ini hari yang penuh rekor sebetulnya bagi saya ini pribadi. Yang pertama, saudara, dari saya kecil ya, sebesar siapa itu Joel atau Yordan, sampai detik ini baru kali ini saya pakai topi natal. Ini rekor buat saya. Baru kali ini, benar, saya nggak bohong saudara. Ya. Dan yang kedua saudara, baru kali ini juga saya menyampaikan firman Tuhan pakai atribut seperti ini. Ini benar-benar sesuatu yang luar biasa, dan saya menikmati betapa kasih Tuhan itu indah dan luar biasa. Amin saudara. Amin. Saudaraku, kalau kita mau melihat di Matius 28 ayat 20 ya saudara, Dia menyertai. Saya bacakan aja firman-Nya ya secara singkat supaya cepat saudara. Maaf saudara, saya tidak memakai HP, memakai buku Alkitab saudara, karena HP saya agak hang tadi ya. Matius 28 ayat 20 ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara percaya akan firman ini? Saudara percaya di dalam hidupmu ada satu pribadi
pribadi yang sangat dahsyat dan luar biasa karena dia menerima kuasa dari Bapaknya, dia menerima kuasa dari surga, bahkan dikatakan segala kuasa ku berikan kepadamu. Kemudian pribadi yang mempunyai segala kuasa itu, saudara, dia berkuasa di surga maupun di atas muka bumi ini, maupun dimanapun juga, di bawah bumi, di bawah air, saudara, di atas, di langit, dimanapun dia berkuasa. Pribadi itu yang menyertai saudara. Luar biasa gak saudara? Luar biasa ya. Tetapi kenapa ada banyak di antara kita, anak-anak Tuhan, yang tidak merasakan ada penyertaan Kristus di dalam hidup saudara masing-masing? Banyak. Kalau kita mau survei saudara, kenapa? Ya, penyertaan Tuhan itu kayak apa sih? Penyertaan Tuhan itu saya singkat secara sederhana, dia itu mengatur langkah kaki hidup kita. Amin saudara. Supaya kita itu tidak salah milih, salah jalan, tersesat. Saya dari kecil dibesarkan oleh keluarga yang tidak mengenal kebenaran, hidup di dalam penyembahan berhala. Ya saudara, waktu saya kelas 3 SMA mau naik masuk ke perguruan tinggi, ya, bapak saya tidak mempunyai biaya. Bagaimana nanti kamu mau kuliah? Kemudian saya dibawa kepada satu rumah berhala. Di situ ada patung kepiting, di situ ada patung dewa-dewa. Kemudian saya disuruh menyembah kepada patung-patung itu, saudara. Saya nggak mengerti, saya menyembah, saudara. Dan yang luar biasa, saudara, saya diterima di perguruan tinggi, saudara, ya, negeri. Saya diterima itu pertama di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, saudara, Malang. Tapi kemudian karena sumbangan kurang dan lain sebagainya, padahal itu waktu itu saudara sekitar 3 juta itu sudah dapat sedan Corolla, saudara, ya. Harga sedan Corolla itu sekitar itu. Saya cuma diminta uang itu 500.000. Tapi kemudian saya merasa kasihan melihat bapak saya, waduh dia kasihan ya, harus berjuang. Akhirnya saya ditanya, loh kamu mau enggak? Ini sudah diterima. Kalau kamu mau ya masuk, nanti masalah uang nanti akan diusahakan. Kemudian saya melihat, saya tolak. Ya sudah enggak, saya mundur. Di belakang saya yang mau nyumbang sedan Corolla, saudara, ada yang sampai 5 juta, 10 juta itu siap, saudara, supaya anaknya diterima di Fakultas Kedokteran Brawijaya. Kemudian saya testing lagi, saudara. Ya, saya diterima lagi di satu perguruan negeri Udayana, saudara, ya, di Bali, saudara. Saya pernah kuliah di sana, saudara, murah, saudara. Bayangin 1 bulan cuman 2.000 ditambah uang laboratorium 1.000 rupiah, 3.000 uang kuliahnya. 1 tahun dibayar bisa dicicil 3 kali. 3.000 kali 12, 36.000 dicicil 3 kali, saudara. Ya, saudara, pada waktu itu orang tua saya mengatakan, kamu karena dewa-dewa ini yang memberkati kamu sehingga kamu diterima di perguruan tinggi. Saya tidak mengerti apa-apa, saudara. Tapi pada waktu itu, ya saudara, Tuhan itu memang luar biasa. Saudara, saya bergaul dengan Tuhan itu sebetulnya cukup lama ya. Cukup saya mulai dari saya masih mahasiswa itu saya sudah mulai getaran-getaran kasihnya Tuhan, walaupun saya tidak mengerti apa-apa. Penyertaan Tuhan itu terus ada di dalam hidup saya. Dan saya mulai bergaul dengan Tuhan. Saya merasakan setiap apapun, saudara, terjadi permasalahan, saya selalu kuat, dikuatkan oleh Tuhan. Saya terpuruk, saya manusia biasa, sama dengan jemaat yang lain, saudara. Saya pernah sampai nggak ke gereja itu mungkin berapa tahun ya, 3 tahun beberapa ya. Kejadiannya itu nggak lama, beberapa tahun yang lalu, saudara. Saya tidak berjemaat di gereja manapun, saudara. Saya hidup di dalam kegelapan. Kemudian saya merasakan, Tuhan, apa yang Kau izinkan terjadi ini. Tapi kemudian saudara, perlahan saya dipulihkan Tuhan, saya dikuatkan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu terus nyata dalam kehidupan saya. Saya bersyukur bisa ketemu dengan Ibu Evi, bahkan pelayanan bersama, bahkan saya diberi kesempatan untuk melayani. Saya bersyukur sekali punya teman-teman yang punya hati untuk senantiasa fokus kepada Tuhan
mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Saudara, ada banyak orang pintar di dunia ini, di gereja bahkan ya. Orang yang hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan sampai kamus Alkitab hafal, saudara. Ada, saudara. Tapi saudara, yang bisa membawa kita untuk fokus, untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, itu gak banyak, saudara. Untuk itu saudara jangan bergaul dengan orang yang cuma mencintai pelayanan, tetapi tidak mencintai dan tidak setia kepada Kristus Yesus Tuhan. Dia setia hanya kepada pelayanannya, kepada pekerjaannya Tuhan, ya, kepada organisasi, tetapi dia tidak mengasihi, tidak mempunyai hubungan karib, tidak mempunyai hubungan yang spesial secara pribadi dengan Kristus. Semuanya tidak ada artinya apa-apa. Kenapa saudara saya bisa berkatakan gini? Karena saya mengalami sendiri. Saya bisa bagikan saudara, ya. Saudara, enak mana sih disertai orang, misalnya istri, disertai suami, ya, misalnya malam-malam saudara sakit perut, mau ke kamar mandi, jaraknya kamar mandi mungkin membuka pintunya itu 5, 1, 2, 3 sampai di belakang sana. Saudara senang mana? Disertai suami atau orang, mungkin anak disertai orang tua, atau saudara disertai satu pribadi yang tidak kelihatan? Kalau kita jujur saudara, lebih senang yang kelihatan, betul nggak saudara? Ya, saya percaya kalau yang menyertai saya kayak badannya kayak Pak Regi, aman saya. Tidak ada yang berani ngelirik saya, saudara. Tidak ada yang berani macam-macam dengan saya. Ya Pak Regi, ya. Waduh, strong ya, luar biasa. Ya, berbahagialah berpuji. Pasti aman di sebelahnya Pak Regi. Benar nggak saudara? Ya. Nah, kalau kita misalnya melewati kuburan saudara, kita disertai yang diberi satu pribadi yang diberi segala kuasa di surga itu saudara, untuk menaklukkan semua yang jahat. Bahkan dia itu menaklukkan, mematahkan sengat maut. Sebetulnya saudara tenang, betul nggak saudara? Tapi saudara tidak berani, betul nggak? Ya, apalagi saudara dalam masalah, terjadi masalah rumah tangga, hubungan suami istri masalah, hubungan anak orang tua masalah, hubungan mungkin satu teman pelayanan masalah. Tapi saudara, ya tentunya akan down, ya akan down. Tapi kalau saudara, saya ini sangat rindu sekali, ya, setiap saya diberi kesempatan untuk menjadi pembicara, saya tidak mau cuma berbicara tentang teori-teori teologi, ya. Terlalu nanti membuat setiap orang ngantuk saudara, ya. Tapi saya sangat merindukan sekali semua yang saya sampaikan isi hatinya Tuhan, firman kebenaran Tuhan ini saudara, itu merubah saudara. Minimal saudara penasaran, aku mau praktek, ya saudara. Kalau firman ini tidak dipraktekkan, tidak bisa saudara. Saudara harus menjadi pelakunya firman. Amin. Jadi saudara, mari kita lihat seperti murid-murid Tuhan Yesus, ya. Waktu disertai, pada waktu Yesus masih menjadi manusia, itu kita lihat coba di Lukas 9 ayat 54. Lukas 9. Lukas 9 ayat 54. Saya baca dari atas saja. Ya, sudah ada ketemu ayat 51. Saya baca dari ayat 51, ya. Amin. Yesus dan orang Samaria, perikopnya berjudul seperti itu. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, yang diutus ini tentunya muridnya, orang-orang yang dekat dengan Yesus. Lalu masuk ke satu desa saudara. Desanya punyanya orang Samaria, untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya.
Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Dia tolak. Dia bikin barikade, saudara ya, bikin portal-portal, sehingga murid-murid atau utusan Yesus itu tidak bisa masuk. Dia tidak mau menerima, ya, tidak mau menerima Tuhan Yesus karena perjalanannya menuju Yerusalem. Tidak boleh lewat sini, maunya jalan itu dekat, disuruh muter, jangan lewat daerah kami, tolong, tidak boleh, ya, ditolak, saudara. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, ini muridnya ini terkenal, saudara, Yakobus dan Yohanes, dua muridnya melihat itu, mereka berkata kepada Tuhan Yesus. Saudara lihat dialognya ya. Tuhan, apakah engkau mau? Ini dia ngomong sama Tuhan. Makanya dia berbahasa, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Bayangin ini, saudara ya. Akan tetapi Tuhan Yesus berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Jadi muter jalan, tidak mau masuk. Tuhan itu mengalah, saudara. Muridnya tadi siapa, saudara? Yakobus sama Yohanes. Nanya, Tuhan, mau tak aku nyuruh api itu turun dari langit membakar orang-orang desa itu, orang Samaria itu, biar mati, hangus semua. Saudara, yang jadi Tuhan siapa? Yang jadi murid siapa? Kalau saudara misalnya ya seperti itu, saudara, ya mungkin dengan ibu gembala gitu ya, jalan kemudian ditolak, ada orang yang nggak ramah, kemudian saudara katakan pada ibu gembala, maukah ibu saya nanti menyuruh api turun dari langit membakar orang-orang yang nggak ramah ini? Kita bisa melihat penyertaan orang seperti ini yang disertai juga bukan orang lain, ini muridnya Yesus semua, saudara. Yohanes, Yakobus, saudara. Ya, Yesus waktu itu masih berupa manusia. Dia belum disalib, dia belum naik ke surga. Saudara, orang-orang yang seperti ini merasa dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini dia merasa, oh, aku punya power, aku punya kuasa. Ya, kita bisa melihat penyertaan Tuhan, saudara. Kalau kita salah mengartikan, saudara, kita salah mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita, maka yang muncul dari diri kita adalah kesombongan rohani. Betul? Saudara, kita mesti hati-hati. Amin. Amin. Kita tentunya harusnya punya kerendahan hati. Saudara, pada waktu kita ditolak orang, maka kita akan, oh ya, terima kasih, gak apa-apa, saya akan jalan berputar saja, saya tidak mau mengganggu Bapak Ibu. Ya, saudara, itu respon daripada kita, anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Karena apa? Anak-anak Tuhan pasti membawa damai di atas muka bumi ini. Amin. Saudaraku, kita bisa lihat saudara, saya akan saksikan aja ya. Karena penyertaan dia selalu menyertai saudara dan saya. Itu kalau mau saya mau berusaha untuk menyentuh dari sisi teologinya, saudara. Waduh, terlalu dalam ya, terlalu berat gitu ya. Buat saya juga terlalu berat. Tapi kemudian saya berdoa kepada Tuhan, dan kemudian dengan waktu yang singkat ini, saudara, saya cuma mau saksikan, saudara. Mau saksikan bagaimana penyertaan Tuhan itu di dalam hidup saya. Ya, saudaraku, setiap kalau kita mau, saudara, kita merasakan Tuhan itu hadir dalam hidup kita, kita disertai oleh Tuhan. Yang pertama, saudara, kita harus buang adalah sisi jahat dari kehidupan kita. Karena yang menyertai Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Kudus. Kalau diri kita sendiri masih menyimpan yang tidak kudus, yang kudus-kudus itu di dalam hidup kita, saudara, maka bagaimana Tuhan yang Maha Kudus mau menyertai hidup kita? Ya, saya percaya aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan yang akan digenapi. Tidak mungkin Tuhan itu lupakan, saudara. Tetapi sekarang, saudara, penyertaan Tuhan itu tergantung kita masing-masing. Seperti lampu, saudara, lampunya ada, kabelnya ada, ya saudara. Kemudian switch on off-nya itu ada.
Sekarang kalau ruangan ini mau saudara apakan, mau gelap atau mau terang, itu terserah saudara. Kalau saudara suka di dalam kegelapan, ya sudah, diamkan aja lampunya sampai berabad-abad, sampai penuh dengan debu, sarang laba-laba, lampu itu tidak pernah menyala. Tapi saudara, saya katakan fasilitasnya ada, ya listriknya mengalir, PLN-nya ada. Kenapa saudara tidak mau menyalakan lampu itu? Itu tinggal switch on, nyala, terang semuanya. Amin saudara. Demikian juga hidup kita. Saudara mau sedih, dibelenggu kesedihan, kekecewaan. Saudara mau dibelenggu, terus hidup saudara kurus, saudara dibonsai menjadi kerdil, rohanimu gak akan tumbuh. Tergantung saudara. Yang menyertai saudara ini dahsyat, ajaib, luar biasa. Amin. Kenapa saudara tidak on kan? Tombolnya itu on kan, semuanya sudah ada. PLN-nya ada, aliran listriknya ada, lampunya ada, kabel ada, tombolnya juga ada. Saudara, malam hari ini mungkin itu ilustrasi dari saya. Tapi saudara renungkan di segala bidang, setiap aspek kehidupanmu. Baik itu pada waktu engkau bekerja, pada waktu engkau menatap masa depan, pada waktu engkau mengasuh anakmu, pada waktu engkau melayani suamimu, pada waktu engkau mengasihi istrimu, pada waktu engkau mungkin bekerja melayani bosmu, pada waktu engkau berada di satu lingkungan, dimanapun juga berada, di dalam keluarga besar, di dalam masyarakat. Saudara, saya percaya kalau yang menyertai itu yang dahsyat dan ajaib, maka mulut bibir ludah saudara akan penuh dengan kuasa. Amin. Tidak ada yang bisa mengganggu saudara. Orang-orang yang membuli saudara nanti akan terima pembalasan itu dari Tuhan. Tuhan itu akan menegakkan keadilannya. Amin. Firman itu akan digenapi. Ya, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, kata firman Tuhan. Kalau saudara diusik orang lain, saudara tidak boleh membalas. Serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan bertindak. Amin. 3 hari yang lalu, saudara, satu kesaksian sederhana, saudara. Dari yang sederhana sampai sesuatu yang urusan mati hidup saya, Tuhan itu bekerja luar biasa. 3 hari yang lalu, tepatnya hari Selasa kan? Itu saudara, saya itu sibuk di dalam pekerjaan. Kemudian ada suatu kegiatan yang saya membuka pintu belakang mobil, saudara. Pintu belakang mobil karena sibuk, saudara. Kunci mobil itu saya taruh. Pintu belakang mobil itu kan ada kayak dek kecilnya ya, dek kecil, ya. Saya taruh situ, ya. Kunci mobil itu ada remote control, ya, yang cukup tebal, saudara, tebal sekali ya. Kemudian ada dompet, mainan kuncinya. Saya taruh situ. Kemudian entah bagaimana, apakah itu menutup sendiri atau saya tutup, saya lupa saudara ya. Saya mungkin katakanlah saya tutup jebret gitu. Kuncinya kejepit di situ saudara. Kalau saya secara teknis saya nggak ngerti bagaimana cara membuka kaca mobil ya. Kunci misalnya ketinggalan, pernah ada mengalami kunci ketinggalan masih nyantol di tempatnya starter itu. Saudara, kalau itu gampang. Kalau nggak bisa apa-apa, tinggal kita mungkin tempat saya jauh saudara, saya harus jalan kaki itu keluar itu mungkin sampai 3-4 kilo, baru kemudian nanti saya mungkin masih panggil lagi Gojek atau apa, saudara masih mencari tukang kunci bawa ke situ. Kemudian biayanya nggak murah saudara ya, karena tukang kunci itu disuruh datang, kemudian dia bisa membuatkan kuncinya ya saudara, bisa saudara. Tapi ini masalahnya, kunci ini bukan nempel di tempat starter saudara, kunci itu kecepit di pintu belakang. Padahal saya itu ditunggu oleh orang yang sangat penting, bolak-balik ditelepon. Di mana Pak? Bagaimana Pak? Kapan Pak? Waduh, saya bingung saudara. Tapi saya cuma ingat, saya cuma berseru pada Tuhan. Ini keuntungannya kalau saudara disertai oleh Tuhan yang dahsyat, pribadi yang mempunyai segala kuasa di surga itu saudara. Saya cuma berseru, Tuhan Yesus, aku nggak mampu. Gimana caranya mobil ini bisa terbuka?
Remote controlnya saya lihat itu celahnya sempit. Kalau yang ahli-ahli bongkar kaca jendela itu saudara ya, itu gampang sekali ya. Makanya banyak mobil hilang saudara ya. Itu gampang, mungkin bisa, tapi saya nggak mampu saudara. Apalagi ini di pintu belakang tempatnya celahnya itu sempit sekali. Bagaimana remote yang tebal itu bisa saya tarik keluar? Bagaimana saya bisa mengonkan atau menghidupkan remote itu untuk kunci terbuka dengan celah yang begitu sempit? Saya cuma berusaha gini, secara manusia saya panik, secara manusia saya bodoh, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa di situ saudara. Bahkan telepon saya terus mengganggu saya. Saya cuma berseru, Tuhan, aku tidak mampu, aku berserah kepadamu. Kau mau jadikan apa aku, jadilah seturut dengan kehendak-mu. Aku mau diomeli orang, mau diapain, aku tidak mau tahu Tuhan. Aku cuma tahu Engkau dan aku cuma punya Engkau. Aku percaya Engkau sanggup membuka pintu ini. Saudara, saya itu berusaha. Tuhan kasih hikmat. Coba sih tak ambil cari obeng gitu ya. Ya di situ di dalam gudang itu banyak alat-alat. Saya coba, mungkin tidak bisa saudara, obengnya aja tidak masuk. Celahnya sempit sekali. Tapi kemudian saya berusaha tenang, Tuhan tolong aku. Tapi di detik itu Tuhan kasih lagi hikmat saudara. Seperti ada sesuatu yang menyuruh saya cari pisau. Pisau saudara, saya cari pisau saudara. Ketemu saudara. Di situ ada pisau, tapi pisau itu bukan pisau itu buatan teman saya sebetulnya ya. Pisau jelek gitu. Saya cuma disuruh sama Tuhan menjangkau itu. Saya nggak tahu mau bagaimana, dompet menghalangi, kemudian tombol remote-nya juga terbalik gini, bagaimana caranya gitu. Tapi saya nggak tahu, tangan saya seperti saya pokoknya sudah jujur seperti orang yang putus asa. Tetapi kemudian ada yang menggerakkan saya saudara, menggerakkan saya untuk kemudian entah pisau ini pokoknya sekedar lewat begini. Secara tiba-tiba saudara, ini tuh bisa bergeser begini ya, bisa bergeser ke arah kiri, agak naik begini. Terus kemudian saya, kalau sudah begini mau apa? Ya kan nggak bisa juga, saudara. Tapi kemudian pisau itu saudara bisa menekan tombol remote-nya, gitu ya, gitu ya, saudara. Terbuka saudara. Saya berseru, Tuhan kau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena memang Dia sangat luar biasa. Saudara, itu perkara yang kecil. Tuhan akan buat perkara yang jauh lebih besar dalam kehidupan masing-masing saudara dan saya. Amin. Saya itu pernah, masih punya waktu. 3 berapa? Masih ada. Masih Pak. Masih ada. Masih 10 menit? Apa 5 menit? 5 menit. Waduh. Masih Pak, 10 menit masih. Ya, saya berusaha untuk disiplin untuk pas on time supaya acara berikutnya tidak terlambat saudara. Saya akan sampaikan satu firman Tuhan dulu ya. Firman Tuhan dulu, Kejadian 28 ayat 15 saudara. Ini firman yang terakhir saudara. Kejadian 28 ayat 15. Ya, ketemu ya. Kejadian 28 ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Menyertai, melindungi kemanapun engkau pergi, dimanapun saudara. Ya, dalam negeri, luar negeri, dalam kota, luar kota, kemanapun, di dapur, di ruang tamu, di teras, dimanapun. Kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Ya, ke dalam negeri kita, yaitu Yerusalem baru saudara. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, ini janji Tuhan, melainkan tetap melakukan apa yang ku janjikan kepadamu. Amin. Saudara masing-masing punya panggilan dari Tuhan. Saudara pasti diberikan kelebihan, kekuatan, kemampuan, talent, ya, bakat, karunia roh. Saya percaya saudara, PD Philadelphia ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang dilengkapi dengan karunia roh.
Ada yang nanti punya karunia mimpi, karunia penglihatan, karunia pendengaran, Amin. karunia bernubuat, bahkan karunia untuk menerjemahkan nubuatan, saudara. Ya, bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. Mari saudara serius, amin. Amin. Saudara, apa untuk bisa meraih itu semua mimpi menjadi kenyataan, saudara? Syaratnya cuma satu, buang apa yang Tuhan tidak suka dalam hidupmu, termasuk engkau mengasihi dirimu sendiri. Jangan cengeng, saudara. Jangan sedikit-sedikit, aduh nangis, aduh kasihannya aku ini ya. Stop, saudara. Saudara bukan orang yang gampangan. Saudara bukan orang yang cengeng. Saudara bukan pecundang, amin. Saudara itu pemenang. Amin. Saudara itu dahsyat. Yes. Saudara itu luar biasa. Amin. Saudara bisa berbicara di muka umum. Kebenaran firman Tuhan ini bisa saudara sampaikan. Saudara bisa dipakai Tuhan untuk orang bertobat, untuk orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Ya, mari saudara, saya rindu di tempat ini. Mulai nanti malam saudara renungkan, mungkin nggak bisa berdoa karena banyak orang atau gimana saudara, ya. Tapi saudara berdoa sambil tidur. Ya saudara, saya sering saudara berbicara dengan Tuhan itu sambil tidur. Ya secara fisik saya terlelap, tetapi roh saya itu berbicara kepada Tuhan. Ya, saya mendapatkan ini juga, Tuhan aku gimana mau siap, ini terlalu rumit Tuhan, terlalu dalam buat aku, penyertaanmu itu aku mau jelaskan kayak apa. Itu roh saya berbicara. Tapi kemudian Tuhan, ya saudara, saya cuma menangkap, ya aku sangat mengasihimu. Ya artinya tuh saya jangan bingung. Aku yang akan memberi hikmat, aku yang akan memberi pewahyuan. Makanya saudara, Tuhan mau saya menyaksikan apa yang sebetulnya saya bina hubungan apa dengan Tuhan. Mari saudara punya waktu untuk Tuhan, amin. Sediakan waktu untuk Tuhan. Datanglah kepada Tuhan untuk saudara memuji menyembah Dia setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Amin saudara. Ya, mari kita tundukkan diri, kepala kita mau berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, buat janji-Mu untuk menyertai kami. Dimanapun kami berada, Engkau berjanji menyertai kami. Engkau senantiasa tidak hanya menyertai, tetapi Engkau menyelamatkan, Engkau membela kami, Engkau menghibur, memberi kekuatan, kemampuan pada kami. Kami percaya mukjizat-Mu akan selalu kami alami terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau menjamah setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini, anak-anak-Mu di tempat ini, laki, perempuan, Tuhan, orang tua, anak-anak, sampai kepada yang bayi sekalipun, Tuhan, jamah mereka dan berkati supaya mereka semuanya Engkau curahkan karunia roh-Mu setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, kita sama-sama mengatakan amin.